warahmatullahi wabarakatuh. Halo fun student, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini akan membahas mengenai materi perilaku produsen dan perilaku konsumen untuk jenjang kelas 10 SMA. Untuk itu, yuk kita simak. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai materi perilaku produsen dan perilaku konsumen. Untuk itu, kalian harus mengetahui apa saja perilaku produsen dan perilaku konsumen dalam perekonomian. Nah, di materi ini adalah materi yang mencakup kelas 10 SMA. Yuk, mari kita lihat. Yang pertama adalah perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen? Nah, semisalnya, apakah kamu akan sarapan di pagi hari dengan makan nasi atau makan roti? Nah, selanjutnya kamu bisa lihat nih di pertanyaan yang kedua. Untuk itu, setelah sarapan pagi, misalnya, apakah kamu akan minum teh, kopi, susu, atau air putih? Nah, perilaku konsumen ini adalah pengambilan keputusan atas berbagai pilihan yang ada dan nantinya itu akan membentuk pola perilaku konsumen. Selanjutnya dalam teori perilaku konsumen ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan utilitas kardinal. Utilitas dapat diukur secara langsung melalui angka-angka yang disebut juga dengan pendekatan kardinal. Dalam pendekatan ini digunakan konsep total utility atau TU dan marginal utility atau MU. Nilai utilitas total akan maksimum pada saat nilai utilitas marginalnya sama dengan 0. Nah, yang kedua, pendekatan utilitas ordinal. Teori ini dikenal dengan teori utilitas ordinal yang menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Dalam teori utilitas ordinal digunakan pendekatan online. Nah, yang pertama, hukum Gaussian pertama. Nah, hukum Gaussian 1 ini adalah dikeluarkan oleh tokoh yaitu Hermann Heinrich Gaussian, di mana jika pemenuhan kebutuhan itu akan satu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, utilitas yang dinikmati konsumen akan semakin tinggi, tetapi setiap tambahan konsumsi satu unit barang akan memberikan tambahan utilitas yang semakin kecil. Begitu penjelasannya kamu dapat lihat di tabel di sebelah kiri, di mana jumlah air yang dikonsumsi, kemudian utilitas total dan utilitas marginal atau dalam utility. Nah, di sini ada jumlah airnya 0 sampai 7 dan utilitas totalnya itu terus meningkat. Yang kedua ada hukum Gaussian kedua, di mana Hermann Heinrich Gaussian sebagai tokoh yang dikenalnya. Nah, hukum Gaussian 2 ini berbunyi jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility berbanding harga sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Nah, di sini ada rumusnya, kalian bisa lihat di sebelah kiri, yaitu MUX sama dengan MUY atau sama dengan juga dengan MUZ. Nah, untuk melihat perbandingannya digunakan rumus di bawahnya. Yang ketiga ada kurva indifferent, di mana kurva yang menggambarkan kombinasi beberapa barang yang sama-sama disukai oleh konsumen, yaitu tidak ada pilihan untuk satu kombinasi dengan barang lain, karena semuanya memiliki tingkat utilitas yang sama atau jumlah utilitas yang sama untuk konsumen. Nah, di sini ada contohnya kurva indifferent, di mana kurva yang awal mengenai kuantitas buku, kemudian digambarkan dengan kurva kedua yaitu mengenai kuantitas buku juga, akan tetapi dengan gambar yang bertambah. Nah, yang keempat yaitu garis anggaran. Apa sih garis anggaran? Garis anggaran adalah garis yang menggambarkan semua kombinasi barang-barang yang tersedia bagi rumah tangga pada penghasilan atau pendapatan tertentu dan pada harga barang-barang yang dibelinya. Untuk itu kamu bisa lihat di kurva sebelah kiri ini, yaitu adanya garis anggaran itu. Nah, untuk itu kamu juga perlu tahu apa aja sih macam-macam perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen rasional, yaitu ada barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang kedua, barang tersebut benar-benar diperlukan konsumen. Dan yang ketiga, mutu barangnya terjamin.
Yang keempat, harga sesuai dengan kemampuan konsumen. Nah, yang kedua ada perilaku konsumen yang tidak rasional. Misalnya yang pertama, tertarik dengan promosi atau iklan yang baik di media. Nah, yang kedua, yang selanjutnya mengenai keseimbangan konsumen. Nah, keseimbangan konsumen ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya di antara dua produk. Perlu digabungkan pengertian tentang apa yang ingin diperbuat dan apa yang dapat diperbuat oleh konsumen. Ini dilakukan dengan menggabungkan peta indifferent. Oke, selanjutnya mengenai perilaku produsen. Apa sih perilaku produsen? Nah, tentu yang pertama kamu harus tahu apa itu pengertian dari produksi. Nah, produksi adalah dalam arti sempit perbuatan atau kegiatan manusia untuk membuat suatu barang atau mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Nah, adapun dalam arti luasnya yaitu produksi dapat diartikan sebagai segala perbuatan atau kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk menambah atau mempertinggi nilai dan guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, fungsi produksi bisa dilihat di sebelah kanan yaitu Q sama dengan F buka kurung K, L, R, dan T. Nah, ini adalah di bawahnya penjelasannya. Nah, dilihat dari bidangnya, produksi dapat dikelompokkan menjadi beberapa di antaranya. Yang pertama, produksi ekstraktif, yaitu produksi dengan cara mengambil kekayaan alam. Yang kedua ada agraris atau produksi dengan cara mengolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang yang baru. Agraris biasanya produksi barang-barang hasil dari pertanian. Nah, yang ketiga adalah industri. Industri yaitu produksi usaha dan kegiatan manusia. Penjelasannya bisa kamu simak di video-videonya, oke? Nah, ini selanjutnya adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah sebagian keseluruhan dari faktor yang dikorbankan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Komponennya ada banyak nih. Yang pertama, bahan baku atau bahan dasar. Yang kedua, bahan-bahan pembantu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis biaya produksi itu ada 5. Yang pertama, biaya tetap, biaya total, biaya variabel, biaya marginal, dan biaya rata-rata. Untuk penjelasannya, ada rumusnya masing-masing. Untuk biaya tetap, total, dan variabel disatukan dalam satu rumus, yaitu TC sama dengan FC plus VC. Atau kalau biaya marginal, itu ada penjelasan di bawahnya. Nah, yang selanjutnya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing returns. Nah, di sini adalah dibagi menjadi 3, di mana produksi total atau total produk, produksi rata-rata atau average product, dan produk marginal atau marginal product. Di sini masing-masingnya telah dijelaskan, kamu bisa baca, dan rumus-rumusnya ini juga tidak kalah pentingnya ya. Untuk produk rata-ratanya itu rumusnya dengan AP sama dengan TP per L, dan untuk MP bisa kamu baca juga. Nah, selanjutnya mengenai circular flow diagram. Circular flow diagram yang pertama ada rumah tangga konsumen, di mana rumah tangga konsumen merupakan pemilik berbagai faktor produksi tanah, tenaga kerja, modal, dan keterampilan. Yang kedua ada rumah tangga perusahaan atau RTP, di mana rumah tangga perusahaan ini merupakan sektor yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. Nah, untuk circular flow diagram ini kamu bisa lihat diagramnya di sebelah kiri. Ada RTP, RTC maupun RTK. Nah, di sini kamu bisa lihat dan amati bagaimana alur produksi yang bisa kamu pelajari selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa terus dibaca lagi di video-video yang lain juga. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Penjelasannya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.